Letnan 1 Infanteri Karlianto. Jabatan saya di sini di Satuan Yonif 201 adalah sebagai Dankima. Baik, rekan-rekan bisa melihat sendiri background di belakang saya ini identiknya dengan perkebunan. Ini salah satu program pemerintah yang kita dukung untuk ketahanan pangan. Nah, ini berawalnya mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan, dan juga ada pesan dari pimpinan kita bahwa kita harus menggiatkan, menggalakkan urban farming. Dengan hal itu, kebetulan kami sebagai Dankima, kami diperintahkan untuk mengelola dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan urban farming. Awal mulanya saya bercocok tanam ini atau mengerti dengan urban farming ini sebenarnya otodidak. Tetapi karena suatu tugas yang mulia diperintahkan dan diberi titik amanahkan, bagaimana urban farming ini bisa berjalan dengan baik. Nah, di situ pertama saya berpikir, wah, kalau saya kerjakan sendiri, saya juga tidak tahu. Nah, di sini kami menggait pertama petani-petani atau masyarakat kita di sekeliling. Setelah kita dapatkan, disitulah saya mulai belajar. Mulai dari buka buku, internet, YouTube, dan bahkan praktek sendiri. Di perkarangan rumah itu, perkarangan rumah saya praktek sendiri di depan rumah. Jadi depan samping rumah saya itu hijau. Dengan bermodalkan pengalaman otodidak dan belajar, ditambah lagi ada petani kita yang dari luar itu, akhirnya bisa kita kembangkan. Bahkan di sini kita mempunyai 5 titik spot untuk urban farming ini. Baik rekan-rekan, pagi ini kita sudah masuk ke salah satu lahan tempat pembibitan kita. Memang di sini banyak lahan kita yang tempat pembibitan, bahkan pembesaran yang terutama itu kita menunjang ketahanan pangan. Baik, ini kita sudah ada di sini pembibitan. Sekarang ini ada di sebelah kanan saya ini ada pohon kangkung. Nah, di sini bibit kangkung yang sudah 1 mingguan lebih yang kita bibit. Kemudian yang di sebelah ujung kanan sana itu baru disemai dan baru kira-kira 1 minggu baru keluar. Kemudian yang sebelah kiri kita ini persiapan lahan untuk pembibitan ulang. Kemudian yang sebelah ujung itu ada bayam potong atau bayam yang akan sudah mulai dipanen. Nah, itu sudah beberapa minggu, nggak lama lagi akan kita panen. Nah, ini kangkungnya sudah ada nih. Kita lihat sendiri. Nah, itu kangkung kita panen. Biasanya panen ini pagi sore kita panen. Pagi itu ada petani kita juga yang keluar pakai gerobak, mutar dia mutar. Jadi bawa hasil panen ini dibawa. Dan juga hasil panen ini masyarakat yang ada di sekitaran kita ini, mereka datang sendiri untuk membeli hasil panen kita dan merasakan hasil panen kita itu betul-betul alami, air tanah. Jadi tidak ada air kita yang kena limbah. Dan alhamdulillah hasilnya selama ini banyak masyarakat kita mengakui tanaman kita ini memang enak dan alami. Jadi masyarakat kita yang di luar sana itu tidak ada yang ragu-ragu untuk datang ke dalam untuk belanja atau membeli langsung ke petaninya, dan harga pun jauh lebih murah dan kita dapat barang yang alami.
Baik, rekan-rekan, sekarang saya berada di tempat bayam potong kita. Ini sudah sebagian ada yang sudah dipanen dan sudah siap panen. Nah, ini kita lihat di sini sudah hijau. Tapi di sini kadang-kadang kalau kita sudah siap, sudah yakin mau dipanen, nah ini kendala kita. Kendala kita itu banyak bekicot. Untuk mengatasi bekicot ini, pertama itu kita tebar itu hasil bakaran-bakaran, debu. Debu itu salah satu untuk mengurangi bekicot untuk mendatangi tanaman atau objek yang kita tanam. Terus yang kedua, di dalam pemupukan. Di dalam pemupukan kita selalu memakai pupuk kandang. Pupuk kandang kita campur juga dengan sekam. Nah, di situ sekam ini dia agak kasar, jadi agak tajam. Jadi itu mengurangi bekicot juga. Nah, seperti contohnya kita lihat di sini banyak bekicot yang sering kita alami. Ini bekicot-bekicot yang kita ambilin. Ini yang sudah beberapa hari. Setiap pagi kita razia, kalau kita bilang razia atau patroli bekicot. Nah, dari bekicot itu juga kita bisa manfaatkan dagingnya. Ada kadang-kadang kita kasihkan ke ternak. Kebetulan juga di sini ada pembibitan atau budidaya lele, ikan. Bahkan kedepannya juga nanti ada budidaya lalat maggot. Nah, nanti akan kita manfaatkan. Yang awalnya kita bilang dia sebagai hama, inovasi kita ke depan kita budidayakan. Apa yang menjadi limbah atau hama bisa bermanfaat. Kita akan membuka lagi yaitu perkebunan melon. Sekarang lagi kita rencanakan dan sudah kita bentuk dan kita gali persiapan lahan. Nah, dari hasil itu juga kita akan kembangkan lagi pembibitan. Di sini kita buka pembibitan yang lebih fokus. Nanti ada pohon-pohon kalau umpamanya dari luar sana minta ke kita, oh saya mau bibit ini, kita akan siapkan. Karena di sebelah sana sudah kita siapkan, di situ ada eco farming namanya. Kemudian dari limbah-limbah sayuran kita ini bisa juga kita manfaatkan. Kita akan juga membudayakan namanya lalat maggot. Nah, dari hasil sayuran ini yang tidak terpakai atau busuk kita akan olah. Kita olah, bisa kita gunakan untuk makanannya dari maggot. Kemudian juga ada di wilayah kita ini ada peternakan. Di situ kita akan manfaatkan juga dari limbah-limbah peternakan itu. Pertama kita jadikan pupuk, sudah pasti. Yang kedua, kita akan juga bikin pupuk komposter namanya. Nanti akan berupa pupuk cair. Dan kita juga sudah siapkan di areal tempat maggot. Satu lagi lahan kita itu lagi kita viralkan, kita ramekan. Itu di sana ada bawang merah. Nah, kemarin sempat kita panen bersama di bawang merah itu. Kemudian ke depan 2 minggu ke depan juga kita sudah bisa panen lagi tuh untuk bawang merah. Harapan kami dengan adanya urban farming yang sudah beberapa titik yang kita kembangkan dan kita olah dan kita lihat sendiri juga hasilnya sangat-sangat betul-betul mendukung sekali dan sangat-sangat membantu. Jadi para rekan-rekan prajurit ataupun warga Indonesia yang hidup, terutama yang hidup di tengah-tengah kota. Jadi kita tidak usah mempersulit, kita hidup di tengah kota, apa yang bisa kita manfaatkan? Di sini lahan kecil kita bisa manfaatkan kalau kita punya lahan tanah di depan atau di samping rumah. Kalau tidak ada lagi, kita bisa bikin kok tanaman-tanaman sayur ini sistem gantung. Sistem gantung bisa kita laksanakan. Nah, harapannya dengan adanya urban farming sangat mendukung sekali, mengurangi kebutuhan-kebutuhan kita yang tanpa kita duga-duga.
Ini baru sebagian kecil kontribusi kita di Batalion 201 ini untuk mendukung kegiatan pemerintah tentang ketahanan pangan. Dan di balik itu kita juga dengan harapan dengan ada penghijauan seperti ini bisa untuk mengatasi masalah pemanasan global. Jangan kita menganggap diri kita penting, tetapi jadikanlah diri kita di mana kita berada sangat berarti buat orang lain.